Sejumlah tokoh yang tergabung dalam gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat, GMKR, melakukan deklarasi di Gedung Joang 45, Jakarta, Selasa 10 Februari 2026. Deklarasi dipimpin oleh Maijen TNI, Purnawirawan Sunarko. Ia didampingi oleh mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, Laksma TNI, Purnawirawan Moeryono Aladin, mantan anggota DPR Marwan Batubara, Muhammad Rizal Fadilah, dan Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno. GMKR menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat kedaulatan. Baik di bidang ekonomi, politik, hukum, sumber daya alam, maupun kedaulatan kewilayahan, kata Sunarko saat membacakan deklarasi. Kedaulatan rakyat, lanjutnya, dirampas secara sistematis oleh oligarki yang dipimpin dan dikendalikan pada pemerintahan rezim Presiden ke-7 Joko Widodo. Maka dari itu, melalui deklarasi, GMKR akan melakukan gerakan advokasi rakyat berkelanjutan guna memulihkan kedaulatan rakyat sesuai dengan konstitusi. Selain itu, GMKR juga punya sejumlah tuntutan, yakni mengajak seluruh rakyat untuk bersatu merebut kembali kedaulatan dari kekuasaan oligarki, meminta pertanggungjawaban semua pihak yang telah menyerahkan kedaulatan kepada oligarki, menuntut semua politisi, pejabat, aparat, dan tokoh untuk berhenti menjadi pelindung dan kaki tangan oligarki, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk membersihkan pemerintahannya dari unsur yang menghalangi pengembalian kedaulatan rakyat dari penguasaan oligarki. Kelima, ini teknis dari 4 yang di atas. Khusus terhadap perwujudan kedaulatan hukum dan politik agar dilaksanakan melalui: poin pertama, adili Joko Widodo. 2. Makzulkan Gibran. 3. Reformasi kepolisian, pungkas Sunarko. Sebagai informasi, deklarasi GMKR ini tercetus usai Said Didu bertemu Presiden di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat, 30 Januari 2026. Poin pertama, adili Joko Widodo. Dua, makzulkan Gibran. Tiga, reformasi kepolisian. Sekian, Jakarta, 10 Februari 2026. Gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat, GMKR. Kuasa hukum Rai Suryo, Abdul Ghafur Sangadji, tak percaya bahwa Komisi Pemilihan Umum, KPU, telah memberikan salinan ijazah asli Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, ke pengamat kebijakan publik, Bonatua Silalahi. Bonatua sempat melakukan gugatan ke Komisi Informasi Publik, KIP, untuk meminta salinan ijazah Jokowi ke KPU dan berujung dikabulkan dalam sidang putusan yang digelar pada 13 Januari 2026 lalu. Majelis KIP pun memerintahkan KPU untuk memberikan salinan ijazah Jokowi ke Bonatua dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan. Bonatua memperoleh salinan ijazah Jokowi dari KPU pada Senin 9 Februari 2026 kemarin. Sangadji mengatakan, meski Bonatua memperoleh salinan ijazah secara langsung dari KPU tetapi pihaknya tetap masih belum percaya bahwa dokumen tersebut memang menunjukkan ijazah asli dari mantan wali kota Solo tersebut. Dia mengungkapkan berdasarkan temuan Rai Suryo, ada 2 ijazah Jokowi yang telah dilegalisir. Sangadji menuturkan ijazah yang digunakan Jokowi untuk nyapres pada 2014 dan 2019 berbeda dengan ijazah yang diterima Bonatua dari KPU terkait tata letak legalisir. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Mas Rai, ternyata ada kejanggalan dan keanehan. Ini ada 2 ijazah legalisir yang berbeda posisi tanda legalisirnya. Jadi yang diserahkan Pak Jokowi pada saat beliau mencalonkan diri sebagai calon presiden, itu justru berbeda dengan yang diserahkan kepada Pak Bonatua. Ada indikasi bahwa ijazah ini dilegalisir 2 kali, katanya dikutip dari program Kompas Petang di YouTube Kompas TV. Sangadji pun menyatakan bahwa KPU masih diragukan kredibilitasnya buntut 2 temuan yang berbeda ini. Sumber data yang valid dari KPU itu kemudian masih menimbulkan ketidakjelasan terkait dengan pejabat yang menandatangani, melegalisir, ijazah ini, ujarnya. Selain itu,
Sangadji juga mengungkapkan adanya kejanggalan lain di mana KPU Surakarta mengaku tidak memiliki salinan ijazah Jokowi ketika yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai wali kota Surakarta pada tahun 2005 lalu. Lebih lanjut, Sangadji mengatakan bahwa salinan ijazah Jokowi yang diberikan KPU kepada Bonatua memiliki kesamaan secara fisik dengan foto ijazah yang selama ini beredar di publik dengan ijazah yang diperlihatkan saat gelar perkara di Polda Metro Jaya. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.